Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, kita ketemu lagi ya di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan walafiat dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas, dalam segala profesi, dalam segala karir, juga kelancaran di bidang rezeki tentunya sepanjang hari dan sepanjang waktu. Nah, langsung saja ya to the point. Ini kita akan mengerjakan atau membahas, ini ada HP Infinix Hot 12i. Nah, ini kasusnya yang lagi viral ini ya, yang lagi marak untuk kasusnya Infinix ini. Bahkan hampir di setiap tipe, terutama tipe-tipe yang baru, itu sering banget terjadi nih, yaitu kasusnya seperti ini ya. Nah, handphonenya nyala, kemudian di sini ada kata-kata DM Verity Corruption. Jadi ini lagi viral ini ya untuk HP Infinix. Bahkan di kita sendiri sering banget masuk, bukan hanya satu tipe aja, bahkan tipe-tipe yang terbaru sudah banyak banget ini. Entah kenapa atau kenapa, yang jelas lagi banyak, lagi viral, lagi booming ya untuk Infinix dengan kasus DM Verity Corruption. Jadi seperti ini ya, your device is corrupt. Nah, yang sering terjadi untuk kasus-kasus seperti ini pada HP Infinix itu permasalahan pada bagian software. Namun yang menjadi agak sedikit ribet, kita softwarenya ini mesti melakukan test point ya. Jadi langsung saja kita akan mempersiapkan. Jadi yang jelas ini rata-rata hampir semuanya permasalahan dan kasusnya pada bagian software, dan kita mesti lakukan test point. Jadi ya kita harus bongkar ya untuk handphonenya ini. Kita siapkan segala sesuatunya termasuk test pointnya juga sebelum kita melangkah dan fokus ke bagian komputer. Kita cabut dulu SIM tray-nya. Bagian sidik jari untuk tipenya, untuk mereknya Infinix kita mesti hati-hati ya, sebab desainnya itu fleksibel, sidik jarinya sangat pendek. Kita jangan main tarik aja ya. Nah, seperti ini kan ya, sangat pendek banget ini, kalau sedikit aja ini bisa sobek ya. Nah, kita akan bongkar semuanya, dan handphonenya ini masih segel ini ya, rupanya belum ada perbaikan sama sekali. Memang untuk Infinix sekarang lagi marak ini ya untuk kasus seperti ini, yaitu DM Verity Corruption, your device corrupt. Bahwasanya handphone ini adalah dalam kondisi korup, berarti korupsi kali ya. Ternyata bukan orang aja yang korupsi, handphone juga bisa korupsi ini. Nah, untuk titik test pointnya itu agak sedikit repot ya. Kita mesti membongkar ini penutup kalengnya karena posisinya ada di sini ya. Jadi kita mesti mencongkelnya atau membuka kaleng penutupnya ini. Oke, untuk penutupnya sudah terbuka. Nah, untuk titik test pointnya ada di jalur sini ya, di pojoknya IC MMC. Dan ini kita mesti mengeriknya ya, kita kerok, tapi mengeroknya juga mesti hati-hati. Ini jalurnya yang di sini, ada jalur yang paling dekat dengan IC, kita harus mengeroknya ya. Nah, ini kita keroknya mesti ini hati-hati banget ini ya. Kita kerik jangan sampai ada jalur yang lainnya itu ikut mengelupas. Jadi benar-benar super ekstra hati-hati nih, karena jalurnya benar-benar di tempat yang sempit. Nah, ini jadi jangan sampai areal yang sekelilingnya juga ikut kena kekerik, karena
karena bisa korslet ya. Kalau sudah kita kerik, kita kasih timah sedikit untuk menghubungkan kabel jumpernya itu, karena kita akan mengshotkan titik test point ini ke ground ya. Kita kasih fluk dulu untuk memberi tambahan timah ya. Jadi kita kasih tambahan timah supaya kabel jumpernya bisa menempel. Kita kasih tambahan timah ya supaya bisa menempelkan kabel jumper. Ini tempatnya sempit banget ya, bener-bener ekstra hati-hati ini ya. Ini sudah kita jumper ya, cukup lumayan sulit ya, karena memang tempatnya sempit banget, kecil, kita mesti hati-hati banget. Ini sudah saya jumper ini ya. Kesimpulannya kita tinggal akalin aja gimana caranya supaya ini bisa kita jumper dengan kabel jumper yang akan kita shotkan di saat kita melakukan flashingnya ya. Jadi tinggal akalin aja nyamannya gimana, caranya gimana. Oke, ini sudah kita pasang ya kabel jumpernya. Sekarang kita akan mempersiapkan ke langkah berikutnya, yaitu bagian flashing ya. Oke, kalau sudah siap untuk test pointnya, kita sekarang beralih ke bagian komputer. Kita akan lakukan software atau flashingnya. Oke, sekarang kita sudah beralih ke bagian komputer ya. Kita perlu mempersiapkan alat tempurnya, dan ini sudah kita siapkan ya. Untuk alat tempurnya ini filenya sudah kita siapkan. Buat sobat barangkali belum punya filenya, tinggal download aja di link yang ada di deskripsi yang akan kita cantumkan. Nah, ini alat-alat tempurnya ya. Ada dua file, yaitu di sini alat perang MediaTek. Yang satunya adalah file flashnya. Kita ekstrak satu persatu ya. Yang jelas kita ekstrak semua. Kita klik kanan kemudian ekstrak here ya. Ini adalah MTK full complete. Nah, ini juga mesti kita ekstrak lagi nih ya, satu persatu. Ini kita coba kumpulkan saja ini di tempat yang ini, biar satu tempat, biar nggak bingung ya. Jadi kita ekstrak satu persatu nih dari apa ini juga kita mesti ekstrak. Kita klik ekstrak here ya. Ini juga MCT MTK nya kita ekstrak here. Nah, ini untuk drivernya ya. Jadi barangkali kita belum menginstal drivernya, tinggal install aja drivernya ini. Untuk new Qualcomm MTK driver, tinggal install aja. Nah, kalau kebetulan kalau kita kan sudah sering menggunakan, jadi ya kita lewati saja ya untuk install drivernya. Yang penting ini adalah untuk lib USB Win32 ini ya. Ini yang akan kita install aja, sama MTK bypassnya ya, ini untuk outnya. Nah, sekarang pertama adalah ini kita siapkan dulu untuk SP Flash Toolnya ini. Nah, ini kita buka bagian Flash Tool ini yang ada gambar ikonnya. Kita klik dua kali. Nah, ini sudah muncul ya. Selanjutnya kita isikan untuk scatter loadingnya. Kalau intinya sudah biarin aja ya. Untuk bagian download gennya kita biarkan, kita isi saja bagian scatter loading file. Kita klik push, kemudian kita arahkan di mana tadi kita menempatkan filenya. Ini bagian ini ya, Infinix firmware. Nah, ini di bagian MT6761 Android scatter. Kita klik dua kali bisa, klik sekali kemudian open juga bisa. Kita tunggu sampai filenya masuk semua ke bagian
SP Flash Tool-nya. Kalau sudah, selanjutnya kita buka bagian ini lib USB Win32 ya. Ini kalau misalkan belum menginstal driver, ini tinggal install aja. Yang bagian ini kita tinggal nek aja ini ya. Cuman karena kita sudah menginstalnya, kita lewati saja. Kita langsung buka bagian lib USB Win32 kalau driver MTK nya sudah terinstall. Nah ini kita install juga, klik 2 kali, kemudian kita next. Kita pilih bagian I accept the agreement, kemudian klik next, dan next lagi, kemudian next lagi, dan install. Kita tunggu sampai ada finish seperti ini, kita klik finish. Nah muncul seperti ini, kita klik next lagi sampai muncul di bagian ini ya. Kalau sudah muncul di bagian ini, kemudian kita siapkan dulu aja untuk bagian ini MTK bypass nya. Kita klik biar kita persiapkan dulu semua alat tempurnya. Oke, udah muncul ya. Kalau sudah, kita minimize dulu aja. Kita fokus ini di bagian lib USB. Lib USB. Sekarang kita akan lakukan test point. Tentunya kita siapkan dulu ya kabel datanya, dan kabel data gunakan yang masih bagus, sekalipun tidak harus ori, yang penting USB nya itu masih normal. Nah kita akan lakukan test point. Tadi kita yang kabel jumper ini kita akan shortkan ke ground sambil menghubungkan handphonenya ke komputer. Tapi perlu diingat ya, kita mesti agak cepet ya. Jadi di saat di sini sudah muncul di bagian lib USB-nya ini MTK drivernya, kita langsung mengklik untuk menginstal, karena terkadang kalau tidak cepat gerakannya sering hilang lagi ya. Kita hubungkan dulu baterainya. Kok nggak masuk ini? Ya, kita sekarang lakukan test point. Ini kita apit aja. Jadi kalau saya seperti ini ya, kita apit dengan ini, dengan pinset seperti ini, kemudian kita hubungkan. Oke, langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ada suara ya, kelenung. Oh, ternyata belum muncul ya. Kita coba lakukan lagi. Nggak muncul ya. Kita coba cabut dulu baterainya, kemudian pasangkan lagi. Kita coba langsung ke ini aja ya. Coba kita langsung ke bypassnya, karena memang driver ini kan sudah sering kita gunakan. Ya, di sini sudah oke ya bypassnya. Mungkin untuk driver lib USB-nya karena komputer kita itu sering digunakan ya. Jadi mungkin sudah terinstall. Tapi yang jelas ini bypass outnya sudah ya untuk MediaTek bypass MCT-nya. Berarti kita langsung saja ya, di sini sudah oke semua. Sudah terbypass. Nah kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian option ini, kemudian kita option lagi, kita masuk di bagian connection, kita pilih bagian UART. Nah di sini COM-nya sudah terbaca ya. Kita buka device manager untuk memastikan ya, untuk memastikan kira-kira ini driver USB-nya itu di COM berapa. Saya tadi lupa untuk membuka device manager, karena harus mesti sama ya device manager yang terbaca di komputer. Nah di sini COM 13 ini ya. Ini COM-nya COM 13 yang terbaca, berarti kita harus memilih COM 13. Kemudian untuk bagian baud rate-nya kita pilih yang paling tinggi. Oke, kalau sudah kita centang, kita X, close. Selanjutnya di bagian download only kita robah menjadi firmware upgrade.
Kalau sudah semua, selanjutnya kita tinggal klik download. Oke, sedang berjalan, kita tunggu. Oke sobat, nah ini ternyata ada yang error ya. Nah kalau muncul error seperti ini, kita perhatikan di bagian ini bahwa ada please download sign image. Nah di sini dalam kurung kan transferifit.img. Jadi kita perhatikan yang bagian ini ya, berarti ntar kita centangnya kita buang bagian ini. Kalau misalkan mendapati kasus seperti ini, jadi kita perhatikan bagian transferifit img. Kita klik OK, kemudian kita cari file yang tadi. Nah ini trans ya, bagian transnya kita buang centangnya. Selanjutnya kita ulangi lagi test pointnya. Kita ulangi lagi ya test pointnya. Oke, sudah terbaca lagi ya untuk MediaTek USB portnya. Nah selanjutnya kita klik lagi download. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke sobat, di sini sudah down ya, udah download. Oke, berarti prosesnya sudah berhasil. Nah sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya, kira-kira berhasil atau tidak. Kita cabut USB nya, kita cabut dulu nih konektor baterainya, kemudian kita pasang lagi. Sekarang coba nyalakan handphonenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata handphonenya nggak mati sobat. Tenang, 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 dan tenang. Oh ya, sambil menunggu loading, ini tadi kan kita pas giliran di bagian USB, lib USB ini kan nggak nampil ya di sini drivernya karena sering digunakan. Jadi kalau misalkan sering digunakan, komputernya tentu sudah terinstall ya, sudah terbaca dengan sendirinya. Jadi kita lewati aja bagian ini, langsung ke bagian bypass outnya ini, MCT bypass outnya. Oke, di sini alhamdulillah, wow, istimewa ya. Sudah loading di bagian XOS. Kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa sampai ke menu. Dan hasilnya wow, istimewa ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, handphonenya sudah ketampilan welcome screen ini ya. Oke, sekarang kita coba install handphonenya seperti biasa. Apakah bisa sampai ke tampilan menu utama? Kita klik mulai. Pilih negara, kita pilih negara Indonesia Raya yang tercinta. Mana Indonesia ini? Kita klik berikutnya. Klik lewati, sambung ke jaringan seluler. Sambungkan WiFi juga kita lewati. Bagian ketentuan pengguna kita centang, kemudian klik berikutnya layanan Google, klik lainnya, dan klik setuju. Pengaturan keamanan kita lewati saja dulu ya, kita oke. Mulai, kita klik. Waduh, kok gelap sobat? Walah, kok mati? Tenang, 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 dan tenang. Kita coba tekan lagi. Oh. Sudah panik aja ya. Geser dari tepi layar dan tahan untuk membuka sematnya. Gimana ini? Ini. Oke sobat ya, berarti berhasil ya untuk kasusnya Infinix Hot 12i dengan kasus yaitu DM Verifity Corruption. Jadi ini handphonenya korupsi ini ya, dan alhamdulillah berhasil. Seperti di awal kita katakan bahwasanya rata-rata permasalahan di bagian software. Oke, kita tinggal rapikan kemudian tulis nota. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa.
Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.